Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pelayan firman hari ini, Agnelia Gracia Luamba, mahasiswa PPL STT GKST Tentena. Tata ibadah yang digunakan bentuk 4. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari yang baru, anugerah yang baru diberikan Tuhan pada hari ini. Cinta kasih-Nya selalu baru, menyatukan kita dalam sukacita ibadah saat ini. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi COVID-19, kita akan tetap mengalami sukacita, damai sejahtera, dan memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita, kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu saat ini. Menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri dan menyanyikan pujian PKG nomor 10 ayat 1 dan 2, Terpujilah Allah. Allah yang penuh belas kasih, anugerahkan kami hikmat untuk memahami-Mu, hati yang bersukacita untuk merasakan cinta-Mu, tangan dan mulut untuk menyembah-Mu, pikiran dan perasaan untuk mengerti kehendak-Mu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita menyanyikan PKG 33 baitnya yang pertama, Ku diberikan kidung baru. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kegembiraan menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menyanyikan PKG 47, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu
Pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, kepentingan diri sendiri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka dengarlah berita pengampunan dosa. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita menyanyikan PKG 46 sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauhkan jalan tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat dipersilakan berdiri. 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 J
Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita menyanyikan PKG 131, Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa dan dia sampai kata. Waktu Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan roh-Mu sehingga kami mengerti maksud firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa 3 bulan sudah kita melakukan rutinitas peribadatan kita hanya di rumah saja. Semua dari kita tentunya memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dan berkumpul dengan semua anggota jemaat dan melaksanakan peribadatan secara bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu ibadah yang sejati. Kata ibadah dalam bahasa Yunani yaitu lateria, yang berarti suatu bentuk penghormatan yang mendalam yang hanya ditujukan kepada Tritunggal Maha Kudus. Lateria mengandung suatu penekanan pada bentuk ibadah dari dalam hati, bukan sekedar perayaan atau tindakan eksternal dari dalam diri manusia itu sendiri. Itu artinya ibadah
adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, tidak hanya dalam bait Allah, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat dalam perikop bacaan kita pada saat ini, bagaimana Rasul Paulus menekankan pentingnya ibadah kepada Timotius dan orang-orang lain. Paulus mengarahkan pikiran mereka untuk selalu menjalankan ibadah. Bagi Paulus, orang-orang yang ingin menjadi saleh, maka haruslah melatih diri beribadah. Paulus mau mengatakan bahwa ketika kita beribadah, ada keuntungan dan janji yang akan kita peroleh. Janji yang diberikan kepada orang-orang saleh berkaitan dengan hidup di masa yang sekarang ini dan di masa yang akan datang. Jika orang-orang saleh hanya memperoleh sedikit hal-hal dari kehidupan sekarang ini, maka hal-hal baik itu akan ditambahkan dalam kehidupannya yang akan datang. Dorongan agar kita terus bertekun dan berlatih di dalam ibadah, meskipun harus menghadapi banyak kesulitan dan tawar hati. Di dalamnya Rasul Paulus telah berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Namun pertanyaannya, apakah keuntungannya seimbang dengan kerugiannya? Sekali lagi, apakah keuntungannya seimbang dengan kerugiannya? Bagi Kristus, tidak akan dibiarkan merugi, asalkan kita selalu dalam lindungan Tuhan dan menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita telah memasuki era new normal. Itu artinya segala kegiatan peribadatan di rumah ibadah akan kembali dilaksanakan dan tentunya akan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Namun yang menjadi kegelisahan saya pada saat ini, apakah ibadah itu benar-benar kita hidupi dan keluar dari hati kita sebagai bentuk kerinduan akan kemurahan Allah? Atau hanya sekedar sebuah kewajiban ritual yang mengharuskan kita melakukannya setiap minggu? Saudara, mari kita renungkan bersama-sama pesan Paulus kepada Timotius bahwa perhatikanlah bahwa orang-orang yang beribadah harus berjerih payah dan bersiap-siap untuk menghadapi perlawanan, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Ingatlah, perjuangan hebat dan kesukaran harus kita hadapi, bukan saja sebagai manusia, melainkan sebagai orang-orang kudus. Kita sudah melewati 3 bulan masa peribadatan hanya di rumah saja. Tentunya ada suka dan duka yang kita rasakan ketika kita beribadah hanya di rumah saja. Apapun yang menjadi tantangan untuk beribadah, hadapilah. Latihlah diri kita menyelesaikan tantangan-tantangan itu, sehingga kita akan menjadi lebih sabar. Saudara-saudara, kita dapat melihat hasil dari kesabaran kita, yaitu kita dapat mengikuti kebijakan yang ada dan tentunya dengan penyertaan Allah sajalah
kita dapat memulai lembaran baru di era new normal saat ini. Kita akan kembali berjumpa dengan saudara seiman kita di dalam persekutuan di rumah ibadah. Untuk itu, selamat mempersiapkan diri memasuki era new normal. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dipersilakan persembahan pujian Saudara Friska Tompira. Semuanya
Jadilah padaku seperti yang kau Diucapkan banyak terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan pokok-pokok doa Minggu 28 Juni 2020. Jemaat yang mengucap syukur atas hari ulang tahun: 1. Bapak N. Konduwes, 2. Anak Brigita Ishak, 3. Saudara Ade Lumansik. Jemaat yang mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan: 1. Saudari Agrista Arumpone, 2. Saudara Arthur Arumpone, 3. Keluarga Pompana Tuehi, 4. Keluarga Tandi Pasae. Jemaat yang membawa perpuluhan: 1. Saudari Irene Ponga. Orang tua yang lanjut usia: 1. Ibu Arakoli, 2. Ibu Sumbongi Tokalende, 3. Bapak Ibu Tumimomor Sidarima, 4. Ibu Baoli Palese, 5. Ibu Lande Labarae, 6. Ibu Gogali Lagaronda, 7. Bapak R. Mangoli, 8. Bapak Ibu Tampake Songko, 9. Bapak M. Ndobe, 10. Ibu Tombarani, 11. Ibu Tuehi Langoni, 12. Ibu Ponga Togalami. Jemaat yang membawa janji iman: 1. Keluarga Tumimomor Sangkalia, 2. Keluarga Ponga Tulenan. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan saat ini kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa bagaimana kami harus memelihara ibadah itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bukan kami menjadikan ibadah sebagai rutinitas belaka, tetapi bagaimana kami menjadikan ibadah itu sebagai bentuk penghormatan kami yang ditujukan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu saat ini betul-betul kami pahami dan kami dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini kami mau datang berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu yang ada. Mari kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Anugerahkan kesehatan, kekuatan tubuh, hikmat, kebijaksanaan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk para pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kiranya Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah mereka dapat terus berkarya dan terus mengembalakan umat gembalaanmu dimanapun mereka berada dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa
untuk pemerintah dan tenaga medis serta relawan yang ada. Tuhan, Engkau menilik mereka. Berkati setiap kehidupan mereka, anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan sukacita dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Mari kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah sukacita terus melingkupi kehidupan kami. Berkati pemuda Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Berkati talenta-talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi saluran berkat untuk semua orang, terlebih khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau datang serahkan kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan PKG 204, baitnya yang pertama dan kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Bersuka cita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendoakan persembahan dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. PKG 100 ayatnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Sesuai surat keterangan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus nomor 014-014-GT Datar MU _6 Romawi _2020 tanggal 23 Juni 2020. Ibadah minggu di gedung gereja akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 dengan menerapkan protap kesehatan yang berlaku. Panduan protap kesehatan terlampir. 2. Simulasi protokol kesehatan ibadah minggu dapat disaksikan dalam ibadah minggu online tanggal 28 Juni 2020 usai ibadah minggu. 3. Mengingat peraturan jumlah peserta 20% dari kapasitas ruangan ibadah, maka ibadah minggu dilaksanakan 2 kali. Jam 6, kolom pelayanan 1. Jam 9, kolom pelayanan 2. 4. Ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. 5. Tata ibadah dan khotbah akan dibagikan kepada anggota jemaat. 6. Ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat Padungku akan dilaksanakan di rumah ibadah pada Minggu 12 Juli 2020. Untuk pengaturan jam ibadah dan peserta ibadah akan disampaikan kemudian. 7. Pengurus kategorial sudah dapat merencanakan ibadah kategorial dan menyampaikan kepada majelis jemaat untuk pengaturan jam dan waktu pelaksanaan ibadah. Surat masuk GKST Departemen Persekutuan dan Pembinaan nomor 12-DPP Datar GKST _4 Romawi _2020 lampiran hal penundaan evaluasi dan pengurapan vikaris Tentena 9 April 2020 kepada yang terhormat Saudara Vikaris GKST di tempat. Salam sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah yang selalu menyatakan kasih dan setianya dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kita kerjakan. Selamat Paskah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Bandingkan Lukas 24 ayat 5 sampai 6. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia dan bangsa kita, dengan memperhatikan himbauan pemerintah, maklumat Kapolri, surat pengembalaan PGI dan Majelis Sinode GKST, serta pertemuan DPP GKST dengan Majelis Sinode tanggal 23 Maret 2020, maka disampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa pelaksanaan evaluasi vikaris tahap 3 dan tahap akhir
yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2020 ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. 2. Bahwa rencana pengurapan dalam jabatan pendeta bagi para vikaris yang telah menyelesaikan masa vikariatnya pada bulan Juni 2020 ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. 3. Sehubungan penundaan evaluasi vikaris dan pengurapan dalam jabatan pendeta, maka para vikaris tetap melaksanakan tugas vikariatnya di jemaat masing-masing sampai ada pemberitahuan kemudian. 4. Kita terus berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam dan doa Departemen Persekutuan dan Pembinaan. Pendeta Heri J. Kopalit STH Sekretaris. Pendeta Dr. Tertius Lantigimo Ketua. Tembusan 1. Majelis Sinode GKST. 2. Majelis Klasis tempat vikaris melayani. 3. Majelis Jemaat tempat vikaris melayani. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Pergilah, lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih-Nya akan melingkupimu dalam setiap lakumu. Jadilah teladan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, sehingga hari-harimu semakin berbuah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
dibimbing